Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Ngomongin nuklear, Pak. Iya, Pak. Hari ini, Pak, sore ini kita juga udah kedatangan yang ahlinya ahli, intinya inti dari nuklear, Pak. Core of the core. Core of the core, Core of the kali core. ini. Selamat sore, Bapak Sumedi. Selamat sore. Nah, ini Selamat malam, Pak. Ini ada Bapak Sumedi ya. betul. Tuh. Bapak SKM ya. Bukan. Itu emang gelarnya itu SKM gelar, Pak. MKKK. Oh, oke. Ini apa sih, Pak? Gelar apa sih? Itu MKKK. KKK SKM. Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oh, tuh ilmu tuh kan jamu Magister Keselamatan. dan Kesehatan Kerja. Oh, dan kesehatan kerja. K3. Oh, Nah. kalau SKM-nya, Pak? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, UI. the best. Ngeri banget, terbaik, The terbaik. best. Bapak Sumedi hadir sore ini Kancah Muda yang akan bercerita tentang tenaga nuklir ya, Pak ya, sebenarnya Pak ya, kurang lebihnya ya, Pak ya. Kurang lebihnya seperti Kurang itu. lebihnya seperti itu Kancah Muda, dan di sini Bapak Sumedi datang dari sebuah lembaga ya, Pak, sebuah Lembaga badan ya, Pak ya. Sebuah badan ya, Pak ya. Pengawas tenaga nuklir. Nah, Oh. Bapeten apa Bapeten, Pak, sebenarnya, Kita Pak? bilang biasa Bapeten. Ya. Bapeten. Oh, Bapeten. Ya? Tapi kan Tenaga kalau- nuklir. tenaga berarti. Tenaga. Oh, Bapeten, tenaga. Tenaga, oh ya, Bapak Peten. Wah, Tapi itu mungkin banyak kalau tenaga dari Bapaten. Bapaten, paten kali kau nih dah. Tenaga. Bapeten Kancah Muda, yang dimana mungkin ada Bapeten. Kancah Muda yang masih asing nih, Pak. Bener. Sama Bapeten itu Bapeten. sendiri. Bapeten. Pengawas. Oh ya, Bapeten. Oh iya, Bapeten. Nah, itu. Yoi, Apa Badan sih, Pak, Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, ini tuh sebenarnya tuh apa sih? Apalagi kan Ah. kemarin kita juga lagi booming-boomingnya Boomingnya tuh, tuh, Pak, kemarin film soal Oppenheimer nuklir-nukliran, tuh. Oppenheimer. Iya, ini pas banget nih. Pas Ini banget siapa nih tahu momennya Kancah Muda nih yang kemarin FOMO biar nggak FOMO nih ya. Biar kita kamu tahu Kancah Muda. Ya. Apa tuh Bapeten? Monggo, Pak Medi. Jadi Bapeten itu suatu lembaga non departemen ya, dan non departemen. Jadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir itu fungsinya sebagai penyelenggara untuk pengawasan ya. Ada 3 tuh fungsinya: peraturan, perizinan, dan inspeksi. Untuk menjamin keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia aman, selamat buat pekerja maupun lingkungan sekitar. Oke. Kalau di Jawa namanya slumun selamat ya, Pak ya. S3 ya. S3. Pak. Slumun S3. selamat. Ya, Oke, gitu. tapi mungkin ada Kancah Muda yang akhirnya belum tahu nih sebenarnya emang di Indonesia sudah Baik. apakah sudah dipakai tenaga nuklir Atau seperti apa sih iya, tenaga penggunaannya nuklir yang di Indonesia? biasanya kita bersenggolan nih gitu. Karena identik ya, kalau nuklir biasa bom gitu ya. Iya. Itu. Tuh. Jadi kalau bisa tenaga nuklir yang kita awasi itu segala sesuatu energi yang mengakibatkan sumber radiasi pengion. Jadi kalau misalnya secara umum itu sudah banyak diaplikasikan, Oke. dikategorikan sebagai sumber radiasi pengion. Mungkin kalau misalnya di kesehatan itu seperti ronsen, X-ray. Itu menjadi Sama-sama pengawasan radio kami, ya, Pak ya? salah satunya. Oh. Jadi kalau misalnya di ronsen ya, itu pertama alatnya juga harus compatible, artinya lulus uji kesesuaiannya ya. Oke. Misalnya kalau di setting 70 kV, dia benar-benar harus keluar 70 kV sehingga pasien tidak dirugikan terhadap dosis yang diterima. Itu salah satunya. Tidak kurang, tidak lebih ya. Betul, Tapi sesuai tepat dengan ya, Pak ya. misal contoh antara orang yang anak-anak, dewasa, gemuk, kurus, itu tentu dosisnya berbeda. Baru tahu Pak Baru saya, tahu Pak. saya. Jadi Baru tahu, Pak. betul. Jadi kita harus ngelihat. Nah, itu di situ harus ngikutin aturan. Ada aturan yang diterbitkan ada tadi. Bapak kan standarnya. mengeluarkan aturan ya, untuk menjamin keluarga pasiennya atau pasiennya sendiri maupun masyarakat. Salah satunya di ruangan ronsen itu kan harus terkungkung ya, artinya tidak ada bocoran radiasi keluar sehingga di ruang tunggu pasien itu aman. Nah, disitulah Bapeten berfungsi untuk menjamin keselamatan dengan cara melakukan inspeksi, pemeriksaan atau pengawasan. Oke. Gitu. Oh, berarti nggak cuma seputar apa namanya apa ya, biasanya kan kalau kayak gini kan lebih ke kayak kayak perusahaan atau pembangkit listrik dan pembangkit sebagainya. listrik. Ternyata juga di Betul. bidang kesehatan pun Ya. Bapeten juga ikut andil juga ya di Betul, dalam pengawasan. Itu untuk ronsen, misalnya untuk di radioterapi, untuk pengobatan kanker ya, itu ada kedokteran nuklir gitu. Oke. Untuk men-tracer misalnya kanker ini sudah merambat kemana, dengan cara kedokteran nuklir bisa teridentifikasi ada di mana. Itu untuk kesehatan. Itu untuk kesehatan. Nanti kalau untuk industri salah satunya
banyak digunakan di pabrik kertas, pabrik rokok, minuman. Untuk apa? Oh. Salah satunya mungkin kita mengenal kalau kertas itu taunya HPS misalnya 80 gram, 70 Iya. gram ya. Yang buat ngeprint lah Pak ya. Nah itu taunya kan gitu. Nah ini untuk setting supaya stabil 70 gram ketebalannya dengan deteksi pakai sumber radiasi Pengyon. Buat deteksinya. Wow. Gitu. Itu salah satunya. Wow. Itu di pabrik kertas. Kalau misalnya di pabrik rokok, misalnya untuk setiap rokok itu padatnya sama, misal rokok filter. Iya. Nah itu kan quality controlnya. Kalau misalnya satu batang lebih 1 gram, berapa juta batang, berapa kilo dia rugi kan? Betul Nah, juga. Jadi padatnya sama. Mungkin kalau misalnya ahli hisap, oh ini padat kompos. Nah itu kan jadi kepuasan konsumen kan. Iya. Nah itu Betul. deteksinya diproduksinya oleh Pakai- dengan deteksi pakai sumber radiasi Pengyon. Seperti itu. Wow. Terus Ternyata- minuman, ya. ada Minuman lagi, Pak. kaleng. Minuman Supaya, kaleng. Ya misalnya kayak minuman kaleng ya. Iya, Minuman iya. kaleng. Itu kan isinya kita nggak tahu kalau udah diisi levelnya. Levelnya, karena ketutupan Kalau ya. misalnya kelebihan kekurangan dia akan reject kembali ke belakang gitu. Karena nanti kalau bisa kurang kepuasan konsumen, oh ini jumlahnya ternyata- 330 mili. Kok ternyata cuma Nah, 150 nih. Wah, setengahnya Kalau doang kelebihan, kelihatan gitu. Perusahaan rugi kan? Berapa juta kali berapa mili? Iya betul. Itu salah satunya. Itu Jadi, mendeteksinya pakai apa tadi pakai Pak? sumber radiasi Pengyon atau Sumber- zat radioaktif, bisa zat- X-ray, macam-macam. Kita kategorikan namanya sumber radiasi Pengyon karena yang kita awasi ini itu adalah sumber radiasi mengandung Pengyon atau berpengyon, mengionisasi. Mengionisasi. Jadi Oke. misalnya kayak radiasi HP, microwave itu kan tidak mengionisasi, sama-sama sumber radiasi. Sumber radiasi. Tapi yang kita awasi sumber radiasi Pengyon. Kalau yang di ini Pak bandara-bandara gitu. Nah, itu salah satu peloskopi bagasi ya. iya. Untuk melihat isi tas, itu kita awasi. Makanya orang nggak bisa masuk ke dalam gitu. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Makanya ada tabirnya. Itu Iya. tabirnya bisa menahan radiasi agar tidak keluar. Oh. Tabir yang apa ya itu salah satunya. Tuh kan bener kan Pak, nggak salah kan ya Pak? Saya Iya. Pak Jadi bisa ahlinya melihat ahli kan? nih Nah. Pak. Oh, iya Intinya nih. inti core of the core nih Ini Pak saya Sumedi nih Pak. Jadi paham nih. Iya, Oh ternyata barang-barang di sekitar kita pun juga ternyata menggunakan radiasi nuklir ya Pak teknologi ya. Teknologi itu ya, menggunakan teknologi nuklir itu. Pemanfaatannya. Pemanfaatannya ya, Bermanfaat pemanfaatannya. buat kita. Dan Oke. itu secara aman Aman. digunakan. Ya, dengan Wah. aturan kita awasi. Oke, kalau yang pemanfaatan tenaga nuklir sendiri di Indonesia itu udah berapa banyak sih, Pak? Dari Sabang sampai Merauke hampir semua instansi perusahaan ya itu cukup banyak, hampir 6.000-an. Ya. Wow. Gitu. Jadi 6.000. ada ya datanya di kami dengan sistem sistemnya kita gunakan balis ya, Bapeten License, itu kan ke data semua pemanfaatan seluruh Indonesia. Itu untuk FRZR ya, kita kategorikan ada 2, fasilitas radiasi zat radioaktif dan fasilitas instalasi bahan nuklir. Oh, bahan Bahan, sama ya, salah radioaktif satunya beda ya? mungkin Pak? kalau kita tahu di Jogja ada Babarsari ya. Oh iya Oh, betul. iya. Nah, Iya, Batan, iya, ya. Itu ada reaktor riset. Apa Nah, Batan ya, Pak ya? Batan. Ah, betul betul. Sekarang kan di bawah BRIN. Oh. Gabung semua ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, itu ada aplikasi tenaga nuklir di sana, itu reaktor riset. Oh, berarti beneran ada nuklir di sana ya, Pak ya? Ya, Ya kan kategorinya nuklir. STGTTA. Untuk riset ya kan, untuk penelitian. Oh iya. Oh, untuk penelitian ya. Jadi ada di Bandung, Jogja, sama Serpong. Oh. Reaktor penelitiannya. Ada juga mungkin Kanca Muda yang masih bertanya-tanya seputar sebenarnya nuklir. Nuklir itu Apaan? terjadi karena apa? Ya sih itu tuh gitu? sebenarnya tuh bahankah nama bahan, atau kan? itu adalah sebuah reaksi yang terjadi karena sesuatu. Benar. Nah, monggo Pak Medi. Baik. Jadi secara umum nuklir itu biasanya bahan kimia atau unsur di dalam susunan berkala itu yang mempunyai nilai atom besar. Mungkin kalau kita kembali ke Yohana SMA. Oh, Herlina kawin. Nah, bukan itu. Haji Bebek mangan cacing seret rasanya. Betul. Iya kan? Haji Rina Kawin. Jembatan keledainya gitu Pak, sama dulu Pak. Jadi unsur-unsur isotop yang bernomor atom tinggi itu berpotensi bisa menjadikan radioaktif Oke. kalau dia teraktivasi. Oke. Misalnya contoh, ada sumber radioaktif yang saya tadi informasikan pemanfaatannya di industri, namanya Fe, Ferro. Kalau Oke. misalnya yang normal kan besi, Yes. itu tanpa radiasi. Dia ditembak dengan neutron, menjadikan kekurangan atau kelebihan nilai atomnya menjadi Fe55 yang mengandung radiasi. Nah, saat berradiasi inilah dia meluruh untuk mencari kestabilan karena dia
tidak stabil. Itulah yang energinya membangkitkan paparan radiasi Oke. yang bisa menembus, mengionisasi. Oh. Makanya itu radiasi pengion. Oh. Apa itu mengionisasi? Bisa mempengaruhi sel-sel tubuh, mengikat. Misal contoh, Misal contoh, Pak. O2 ya, Oksigen ya bisa berarti jadi ya. O3, ozon. Oh. Itu salah satunya yang paling umum lah. Misalkan Maya. betul. Itu ozon. Ya bukan, Pak, itu band. Kalau itu ozon band. Nah, itu nuklir itu suatu reaksi inti ya, bisa jadikan mengeluarkan energi, kita kategorikan nuklir. Yang tidak terkendali bom nuklir. Itu ini ya, Pak, Tidak penyalahgunaan terkendali. ya, Pak, itu Betul. ya. Baik, tapi kalau misalnya di reaktor dikendalikan, itu ada paparan radiasi atau radiasi nuklir karena ada reaksi di sana. Oke. Terkendali. Oke. Ini stabil gitu. Tapi apabila tidak bisa terkendali, itu Iya. maka menjadikan Itu tadi nuklir. bom nuklir tadi Betul. yang dimana itu bisa Oke. berbahaya bagi Bahaya lingkungan sekali, sekitar. Makanya ada Bapak Medi nih Yes, yang juga. Jadi menjaga. kalau sumber radiasi ini tanpa energi dari luar, dia sudah mengeluarkan radiasi. Misal contoh, Contoh apa tuh, Pak? cesium 137. Apaan tuh, tuh, Pak? Pak? Bahasa Bahasa manusianya apa tuh, Pak? Bahasa manusianya, Pak. Unsur namanya unsur kimia namanya cesium. cesium. CS ya. Atau kobal. Nah, itu Kobalt. Oh iya. Kobal ya, kobal 60. Kita Kobalt ya, mengatakan kan, kemudian 60. ya. Jadi itulah yang mencari kestabilannya, dia mengeluarkan energi. Oke. Jadi kalau saya bawa sumber radioaktif taruh di sini, itu kita akan terpapar radiasi tanpa ada Menyentuh. energi luar. Misalnya contoh, kalau X-ray itu harus ada listrik, Ya. Ya. kayak lampu. Heeh. Kalau dinyalain, dikasih listrik, dia akan mengeluarkan sinar X. Sinar X. Ya. gitu. Tapi kalau listriknya dicabut, dia nggak akan mengeluarkan. Kayak ronsen. Oh. Oke. Jadi dibawa kemana-mana Ya. tanpa dihidupkan nggak Tanpa ada dihidupkan masalah. aman aja. Nggak ada masalah. Tapi kalau radioaktif, itu harus ada kontainer khusus pengungkungnya. Yang menghalangi Menghalangi radiasi. dia agar Yang dia menutupi tidak ya? keluar paparan radiasinya. Efek negatifnya apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau misalnya ke orang, itu ya salah satunya bisa mengionisasi jaringan tubuh. Bisa mematikan organ, mematikan sel gitulah. Makanya buat cancer itu Ya, bisa ini mematikan Pak? selnya. Sel-sel Contoh, cancer. kalau ya, misalnya Pak, kita datang ke ruangan ronsen, Oke, itu ada tulisan wanita hamil dilarang masuk atau Iya, yang betul. merasa hamil. Gitu. Oh, ya. Apa intinya? Jadi orang hamil itu masa pertumbuhan janin. Kalau dia terkena radiasi, itu mungkin organ yang pembentuk organ bayi itu akan bisa terpengaruh ya, Pak, ya. bisa cacat. Oke. Ini kalau misalnya kita ngelihat kejadian Chernobyl, Iya, di yang wilayahnya film-film. banyak bayi-bayi dilahirkan cacat Iya. karena terpapar radiasi. Itu salah satunya. Ya. Mengionisasi, mempengaruhi sel-sel tubuh. Nah, tadi bahayanya kalau misal tidak terkendali, tidak diawasi, tentunya sangat membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Makanya hadirlah Badan pengawas Badan untuk menjamin Penjamin. aplikasi pemanfaatnya bermanfaat. Oke. Poin. Itu dia. Bisa Makanya bermanfaat. untuk penggunaannya pun juga diperlukan izin ya. Betul, ada izin dan ada pekerja yang dinyatakan mampu, yaitu diberikan license oleh Bapeten. Oke. Kayak kita bawa mobil harus punya SIM. Yes, benar banget. betul. Nah, proses untuk mendapatkan license ini diuji. Tes dulu ya, Pak, ya. Dia belajar, dikasih training, lulus trainingnya, nanti diuji. Kalau dinyatakan lulus, baru kita kasih license. Yang ada masa berlakunya. Wah. Artinya dia cakap mampu untuk menjalankan proteksi radiasi terhadap yang digunakan. Oke, masa berlakunya dengar-dengar 2 minggu. Cepet banget, Pak. Kalau itu namanya expired donat ya. Itu contohnya Jangan seperti bandingkan, itu. Pak. Jadi fasilitasnya kita periksa, Oke. aman. Nah, personil yang melakukannya ada namanya PPR. Apa itu, Petugas proteksi radiasi yang tadi diberikan license. Oke. Petugas proteksi Petugas radiasi. proteksi radiasi, Radiasi. PPR. Oh, itu yang Atau Wow. PPR gitu kayak yang istilah. udah ngantongin surat izin itu tadi ya, Pak, ya? Betul. Surat izin apa, Pak, namanya, Pak? Surat izin bekerja Surat izin bekerja. sebagai PPR, Petugas Sip, Proteksi Radiasi. Oh, sip. Sip. Kamu PPR. SIB. Sip. SIB ya. Surat izin bekerja sip. Betul. Sip, surat izin bekerja. Jadi Mantap tadi ya, ya. nuklir kembali lagi, suatu reaksi inti di dalam atomnya mengeluarkan energi apa yang tidak terkendali. Yang tidak gitu ya. terkendali. Artinya kalau terkendali
Dia di reaktor, tapi ini memancarkan radiasi mencari kestabilan. Oh. Oke. Nah, itu reaksi nuklir di dalam inti itu. Berarti Pak Medi ngawasin PLTN juga berarti ya, Pak ya? Kalau misalnya ada ya betul. Pembangkit listrik tenaga nih gitu. Pembangkit listrik tenaga nuklir ya, Pak ya? Betul. Itu berarti Pak Medi Kompeten nantinya kalau misalnya ada PLTN, tentunya izinnya mulai dari izin tapak untuk proses pembangunannya. Izin apa, Pak? Tapak itu lokasi di mana akan dibangun. Oke. Misalnya nanti di sana ada pemukiman gitu-gitu ya, Pak, satu sekitarnya. pemukiman maupun Sumber mineral gitu, Pak ya. gempanya gimana seperti sana. Oh, tanahnya, Iya. kondisi tanahnya. Iya. Jangan di sampai lempeng. nanti di daerah zona rawan gempa. Oh, Itu ada uji tapak namanya. Iya. Oh, Tampaknya gitu, Pak. seperti itu. Wow. Tapi kalau menurut Pak Medi Wow. sendiri gimana sih, Pak, dengan adanya PLTN itu, apakah itu merupakan solusi untuk mencapai apa ya, zero emisi? Iya, Betul, apalagi ya betul. kemarin yang di Jakarta kan Iya. juga lagi concern juga nih. Iya. Gak cuma kita di Indonesia, Betul. tapi juga jadi concernnya dunia Iya. kan. Bahkan Tentang Teman-teman saya di Jakarta pada bengek, Pak. Yu nggak, Makanya bengek Yu. sekarang kan Bengek, Yu. dilakukan WFH kan? Iya. Dilakukan WFH karena udaranya udah sangat Iya. tidak. Saya sih seneng, Mbak, WFH. Si bisa tuh kita Si tuh. bisa. Memang Pak. kalau nuklir itu ya bersih ya, zero emission boleh dikatakan. Karena dia tidak mengeluarkan sesuatu, cuman dia kan prosesnya untuk memanaskan, Oke. membuat uap panas, Membuat uap, ya. nanti menggerakkan turbin, jadi dalam ruang tertutup, gitu. Oh. Jadi Oh, tidak iya. keluar. Heeh. Jadi yang bahaya itu kalau misalnya ada kebocoran. Yes. Misal contoh kayak yang Fukushima. Fukushima. Oh, iya, Oh iya, yang betul. besok tanggal Fukushima itu kan 24 reaktor, ya. kan? Jadi sistem pendinginnya itu tidak bekerja karena air laut naik, Naik, mematikan betul. pompanya, sehingga panasnya tidak terkendali, melelehkan strukturnya, akhirnya bocor. Gitu. Itu salah satu. Iya. Selama iya, dia iya. proses, ya dia zero emission, bener-bener tidak ada yang Tidak ada yang dikeluarkan ya, Pak ya. Maksudnya aman untuk lingkungan sekitar betul, ya, Pak ya. Betul. Oh, Makanya begitu. dikatakan net zero emission. Gitu. Kalau di Indonesia udah ada belum sih, Pak? Udah ada PLTN, belum Pak? sih? Belum ada ya, Pak ya? ada. Masih riset. Masih riset? Travel riset tadi itu untuk memproduksi radioisotop dan penelitian-penelitian. Oh, karena ya Belum harus, untuk mengarah ke energi. energi ya. Karena emang benar-benar harus Sip. benar-benar ya, Pak ya. Betul. Harus sip itu tadi, Pak ya. Sip Harus banget. benar bisa bekerja, kalau enggak ya begitulah ya, friend ya. Oke, Ya. oke. Tapi kalau Pak Medi nih pas lagi inspeksi nih, Pak ya. Iya. Itu ngapain aja sih, Pak? Iya, Oke. Pak. Biasanya, Pak. Betul. Jadi kami hari ini kan menyelenggarakan Anugerah Bapeten. Anugerah Bapeten. Anugerah Bapeten yang setiap rutin kita setahun sekali kita berikan kepada fasilitas atau industri atau rumah sakit, jasa-jasa yang telah gitu, Pak, ya. melaksanakan ketentuan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan sumber radiasi Pengion. Oh. Oke. Ya, jadi kalau kita inspeksi, kita periksa ada parameter yang kita periksa, misalnya izinnya, legalnya. Terus nanti Masih bekerja. berlaku atau enggak ya itu, Betul. Pak ya. Oke. Walaupun kami yang menerbitkan, ya, tapi kan beda divisi. Oh. Nanti kita cek ke lapangan betul nggak yang disubmit di sistem, karena kita sekarang udah online. Oh. Iya, Pak. Ya, Sidak ya, berarti ya. ya kita terjadwal sih. Jadi ada rutin sama waktu ya. Jadi izin itu secara online, mereka submit semua di sistem. Iya. Nah, betul atau tidaknya dokumen yang mereka submit di sistem Oke. dilakukan inspeksi. Oh, diaudit gitu lah, Pak, Betul. istilahnya ya, Pak ya. Oke. Oke. Misalnya tadi pekerjanya jangan sampai punya SIB-nya Udah orang yang kadaluarsa. bekerja, Ya. kadaluarsa salah satunya, atau enggak di situ ada pemeriksaan kesehatan buat pekerja, dilakuin apa enggak. Oh. Nanti report dosisnya, ada APD ya, alat proteksi dirinya, Oh, bisa yes. menggunakan surveimeter untuk alat ukurnya, untuk mengukur ada radiasi. Karena radiasi itu tidak kerasa. Iya, nggak Nggak kelihatan kan, kelihatan, Pak ya. Betul, dia tidak rasa panca indera ya. Hanya alat ukur yang bisa tahu bahwa ini ada sumber Ada radiasi. radiasinya. Oh. Alat ukurnya bentuknya kayak gimana, Pak? Kayak biasa aja, kayak alat ukur. Termometer. Termometer wanggah dong, Pak. Bentuknya kayak gimana ya? Macam-macam ya. Yang penting itu ada display menunjukkan angka. Oh, ada Oh, angkanya. oke. Karena satuan- kita satuan mengeluarkan angkanya. nilai batas dosis. Nilai batas dosis. NBD ya, Oke. untuk pekerja maupun untuk masyarakat umum. Itulah yang tidak boleh dilampaui. Oh, kalau untuk Oh, manusia oke. sendiri ada batasan dosis. Ada, Pak? misal Oh. contoh kalau misalnya untuk pekerja radiasi itu batasnya 20 milisipet dalam setahun. Weh. Satuannya milisipet ya. Oke. Mili. Milisipet. Sipet, 20 oke. milisipet untuk pekerja. Untuk masyarakat itu 10 milisipet. Oh. Oke, Berarti beda-beda ya, Pak ya? beda-beda, ya. Oh, itu 1 milisipet per tahun untuk masyarakat umum. Jadi, Wow. nah dosis itulah yang dimonitor.
Oke. Ah. Dia bekerja menggunakan pocket dosimeter atau ya personal dosimeter yang Yes. bisa tahu berapa dosis yang diterima selama dia bekerja. Setiap 3 bulan dibaca alatnya itu tadi. personal dosimeternya, berapa dosis yang diterima dia bekerja. Weh. Gitu. Canggih, Bro. Nanti ditulis, ya dicatat. Nanti kita periksa kalau ke lapangan mana bukti laporan dari lembaga pembaca. Ada lembaga pembaca yang ditunjuk oleh Bupati untuk membaca dosis yang diterima oleh pekerja tadi. Iya. Nah, nanti kita lihat ada nggak overdosis. Misalnya, ada nggak dalam setahun terlampaui 20 milisiput batasannya. Itu kan marahi deg-degan. Iya. Marahi deg-degan. ya, Pak. Ya kalau kayak gitu ya. Lo. Sama dikasih up. Kok 60? Iya. Aduh, Pak. Meleleh udah badan itu, Pak. Jadi kalau misalnya sesuai dengan aturan, mereka melakukan proteksi radiasi tidak akan terlampaui. Ah. Berarti ada aja Pak yang melanggar ya, Pak ya? Biasanya tuh bisa berlebih apabila ada insiden. Oke. Makanya misalnya contoh kayak ada gempa bumi, mungkin bisa struktur bangunan agak retak, ada bocor nggak keluar. Yang selama ini udah desain rapi, tidak ada bocoran gitu. Oh, Makanya iya. salah satunya gitu. Ternyata Ada pelanggaran nih. Punishment-nya apa, Pak? Baik. Jadi kalau kita melakukan inspeksi, kalau misalnya sangat faktor keamanannya terlampaui ya, artinya overdosis, keselamatannya gitu, kita bisa menghentikan kegiatan pemanfaatannya. Oh, izinnya dicabut gitu kayaknya. Kita kurang hentikan lebihnya. dulu sampai dia intervensi untuk melakukan perbaikan. Kalau misalnya izin masih hidup, masih berlaku, tapi infrastrukturnya itu sudah tidak memenuhi syarat dari segi keamanan maupun keselamatan, baik pekerja maupun lingkungan. Itu salah satunya. Kita bisa hentikan dulu sampai mereka melakukan perbaikan. Nanti kita intervensi lagi, datang, inspeksi lagi untuk mengetahui apakah ada perbaikan, kita ukur. Kalau safe, lanjutkan. Kalau enggak, ya. Nah, kalau misalnya ada yang ilegal tanpa izin, kita Bapeten sudah kerjasama dengan Bareskrim, dia bikin MOU, yaitu diadukan ke polisi atau penegakan hukum. Ada penegakan hukumnya. Penegakan ya? hukumnya ya. Tegas Pemanfaatan juga sumber nih, Pak. radiasi secara ilegal. Gitu. Tapi Tapi apa itu sih Pak kan- kalau yang ilegal tuh biasanya apa sih, Pak? Ilegal itu dia menguasai radioaktif tanpa izin. tanpa Misalnya, Biasanya untuk penggunaan apa tuh, Pak? bisa dijual lagi atau gimana gitu ya. Oh, iya. Misalnya, Penyalahgunaan ya, Pak ya jadinya ya. penyalahgunaan gitu. Atau enggak, ya dia dulunya punya izin, tapi nggak diperpanjang-perpanjang. Itu kan ada masa ilegal berlakunya juga. kan, tapi harus Iya. digunakan terus. Iya. Nah kan tanpa izin ilegal. Iya, betul itu juga kita ya. bisa penegakan hukum. Gitu. Itu kalau punishment. Nah, Ya. tapi kan biasanya kan ada punishment, ada reward biasanya. Tuh, ya. Nah, emang ada nih kalau misalnya dari Bapeten sendiri apakah ada rewardnya untuk para penyelenggara yang akhirnya Udah sesuai SOP, Iya. bagus Baik. banget, rapi gitu. Betul. Jadi kami dalam setiap melakukan pengawasan ini memberikan nilai indeks keselamatan dan keamanan. Indeks keselamatan dan keamanan. IKK ya. IKK, kalau ya. Iya. Tapi MKKK. Ya, ya. MKK. Ya juga ya. Ya. Jadi kita nilai ya, misalnya izinnya masih berlaku atau tidak, pekerjanya, lisensinya masih hidup atau sudah kadaluarsa. Oke. Terus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pekerjanya yang Oke. ditetapkan setahun sekali harus mereka lakukan. Yes. Dosisnya termonitor, paparan radiasinya tidak memenuhi nilai batas yang tadi ditentukan. Yes. Kita ukur ya. Terus nanti dokumen-dokumennya, jaminan mutu dari pelaksanaan tersebut, misalnya dia melakukan QC bulanan, mana buktinya, reportnya, laporan-laporannya, lembaran-lembarannya, kita periksa semuanya. Nah kalau misalnya poinnya di atas 97.5, kita diindekskan itu ada 7 parameter yang kita nilai. Nah kita berikan award atau anugerah Bapeten yang hari ini tadi pagi kita laksanakan di Hotel Ambarukmo. Oh, terbaik. Anugerah Bapeten. Banyak yang dapat reward ya pasti ya, Pak ya. Banyak. Ah, Jadi untuk oke. setiap pemanfaatan bisa pekerjaan sendiri, bisa kepatuhannya. Gitu. Oke. Tapi kenapa di Yogyakarta sih, Pak? Iya, Pak. akhirnya? Kebetulan tahun ini Bapeten menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan ASEAN Tom. Jadi ASEAN apa, Pak? ASEAN Tom. Ya, ASEAN jadi Tom Badan tuh. Pengawas se-ASEAN ada 10 negara kecuali Kamboja dan Timor Leste ya. Timor Leste ya, betul. Itu belum punya badan pengawas, berkumpul di Jogja,
untuk menyamakan visi sesuai dengan dari internasional. Ya nih ada kanca muda yang bertanya. Nih, Pak Medi, maaf mau nanya, kalau tanaman bisa pakai nuklir nggak? Maksud saya, misal padi bisa cepat panen dan panennya tuh tiap bulan. Maaf ya Pak, kalau pertanyaan saya absurd. Saya awam tentang nuklir. Saya taunya nuklir buat bom. Baik, terima kasih Kaula Muda ya. Jadi ya. aplikasi itu namanya aplikasi pemanfaatan sumber radiasi Pengion. Jadi Badan Tenaga Atom Nasional atau Badan Tenaga Nuklir Nasional pernah membuat penelitian untuk padi-padi tadi bisa di beneran ada ternyata untuk padi ya Pak ya. Jadi tiap butiran padi diberikan dosis tertentu, mereka tanam, apa reaksi setelah dikasih radiasi. Misalnya nanti biasa 3 bulan jadi 2 bulan udah panen. Terus biasa kena wereng tidak kena wereng gitu kan, kena hama. Kena hama. Atau enggak tiap butiran padinya lebih banyak gitu. Nah, dihitung tuh sama peneliti tuh. Oh ini biasanya 10 satu rangkai, ini bisa 20 setelah diradiasi sekian dosisnya. Nah, nilai itulah yang akan dikembangkan selanjutnya ya. Oh, berarti ini padi ini dikasih dosis sekian, misalnya 10 misalnya. Ya. Nah, itulah dikembangkan, ditanam. Nanti padinya menjadi bibit unggul. Gitu. Biasanya karena sudah dirubah kan? Iya benar. Radiasi. Gennya dirubah gitu, sifatnya dirubah. Banyak faktornya akhirnya emang bisa dimanfaatkan. Nuklir bisa manfaatkan. Ya, salah satunya sekarang sudah ada namanya iradiator ya. Jasa iradiator untuk pengawetan makanan atau bahan baku. Beneran Pak? Betul. Buat apa tuh Pak biasanya Pak? Buat jadi makanan prinsipnya apa? tuh untuk mematikan bakteri perusaknya ya. Misalnya ada bahan baku, daya simpannya biar lebih awet. Nah, bahan baku itu diiradiasi. Tapi tidak menjadikan bahan ini menjadi radiasi, hanya mematikan bakterinya saja sehingga dia akan utuh, tidak merubah warna maupun rasa. Misalnya Jogja nih, kota gudeg, ya kan? Ada kalengan gudegnya nih. Mau diekspor ke Belanda gitu kan, pakai kapal laut 3 bulan misalnya kan. Biar nanti rasanya dibuka di sana sama dengan salah satu gudeg di Selokan Mataram gitu. Paham nih. Habis mampir. Nanti diradiasi tuh. Setelah di packing, diradiasi, dilewatkan dalam sumber radiasi, dipapar radiasi gitu ya dengan dosis tertentu sehingga mematikan bakterinya yang bisa membuat busuk itu. Betul, tadi ya Pak ya. Makanya nggak cocok buat tape. Kalau tape namanya di Uno Reverse. Tetap jadi singkong gitu ya. Jadi tape terus. Singkong doang Pak. Saya sepertinya mesen tape, ini tetap singkong ya. Itu salah satu aplikasi ya pemanfaatan. Itu di makanan. Ternyata di makanan, maksudnya bahan-bahan makanan bisa gitu ya. Kalau kosmetik gitu? Salah satunya bahan baku kosmetik, yaitu supaya awet. Pabrikan nih, misal raw materialnya di masa simpannya supaya lebih lama. Raw materialnya atau bahan bakunya diiradiasi. Berarti dari raw dulu ya? Sehingga nanti pas mau dijadikan diproduksi, dia punya stok banyak kan, nggak terganggu dengan musim gitu. Nah, kalau misalkan tadi keren. Mungkin agak OOT sedikit ya Pak ya. Tadi ada mesin iradiator. Iradiator. Nah, itu misalkan saya mau punya usaha punya mesin itu gitu untuk menjadi menambah awet sebuah bahan. Betul. Jasa pengawet jasa gitu pengawet ya. Dalam tanda kutip lah gitu. Itu bisa. Nah, bisa itu mengajukan ke Bapeten. Misalnya saya membangun, misalnya Mas Bagong nih. Saya mau jadi pengusaha iradiator. Bener. Ya kan? Udah ada investor yang masuk, ya kan, punya tempat. Datang ke Bapeten, nanyakan aturan-aturan apa yang harus diikuti untuk membangun suatu fasilitas iradiator. Jadi nanti ketika kita build tempatnya itu harus ada Bapeten juga di situ Pak ya? Oke, berarti maksudnya Bapeten pun juga bisa menjadi tempat konsultasi untuk aku pengen bikin ini. Betul, siap ya. Bisa berarti. Terbaik, ngeri banget. Supaya pemanfaatan tidak melanggar, ya kan? Iya. Aman buat pekerja, lingkungan maupun masyarakat. Ada rate-nya tersendiri. Betul. Berarti Pak nanti Pak ya. Untuk misalkan konsultasi sama Bapeten nanti, apakah nanti akan ada rate tersendiri yang akan rate itu kami berikan pada saat nanti izin. Izin ada DPNBP-nya masuk kas negara, berapa harus dibayar. Ya, kalau konsultasi kita saling menambah pengetahuan, free ya, tidak ada biaya. Jadi bayar itu pada proses izin terbit. Jadi untuk mendapatkan lisensnya gitu. Betul, ya, lisensinya misalnya gitu ya. Contoh, Mas Paul tadi mau bikin iradiator. Ya kan, mungkin pertama ajukan izin konstruksi.
Ya, Nah ya, itu ada ya. tarifnya. Berapa rupiah untuk mengajukan izin konstruksi? Oh yes, benar benar Ya benar. kan? benar. Apa syaratnya? Bisa melampirkan denahnya, Denahnya, lingkungan betul. seperti apa, ya kan? Oh. Gitu. Oke, Itu nanti iya, dianalisa, iya. dapat diverifikasi ya sama teman-teman perizinan. Nanti kalau misalnya, oke nih, udah memenuhi syarat, dikeluarkan izin konstruksi. Oh. Nanti siap membangun tuh, Mas Bago. Yes, yes, ya kan? yes, yes. Nanti pas commissioning, uji fungsi, ajukan lagi ke Bapeten. Udah jadi nih kita untuk jalan izinnya, ya kita commissioning uji fungsi. Gitu. Oke. Nanti kita bantu periksa. Oh ya aman nih, sesuai aturan. Baru terbit izin operasional. Baru bayar izinnya, masuk kas negara lagi. Itu ada tarifnya. PNBP, penerima negara bukan pajak. Iya. Wow. Oh, panjang ya Pak prosesnya ya Pak ya. Panjang. Karena ini kan untuk keselamatan. Bener. Betul. Tapi Oh, biaya khalayak tadi ramai. tidak ada biaya konsultasi. Rasanya nggak ada ya Pak ya? Nggak Nggak ada ada. ya. For free Ganja Muda. Silakan Kak udah mungkin buat kamu yang Mau bikin iradiator gitu ya. Bener. Kamu sekarang lagi punya bisnis apa Si nih? murah tuh. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya, kamu lagi punya Kan coffee shop. bisa nih banyak ikan supaya awet. Iya. Nah, penguatan ikan. Usaha Ya kan, supaya- bandeng gitu kan Pak. Betul. Ya, oh, benar gitu Pak. Kalau Jogja usaha gudeg bisa awet ya kan. Iya juga tuh. Nggak Lahan usah bisnis nih. punya Iya. pabrik gudeg kan. Jasa ada semuanya ke sini kita Irades. Iya. Iya. Betul, the best. Bener, kita beli di tempatnya terus Iya. kita blending sendiri terus kita kita matikan bakterinya Iya. dan kita kirim. Ke luar negeri ya, oh, laris lah ya, amin amin amin. Enak Oke. banget ya. Tapi ada pertanyaan lagi nih Ada- Pak. ada lagi nih, Pak, Ya, ya. halo, aku Roni dari Gejayan. Halo Roni. Halo Ron. Kalau ngomongin nuklir, sebagian orang bilang ini bisa jadi menjawab Menjawab soal isu soal energi yang ramah Ramah lingkungan. lingkungan. Apakah menurut Pak Medi reaktor nuklir ini bisa jadi alternatif bahan bakar fosil? Terus gimana menurut Pak Medi soal ini? Betul. Jadi kalau misalnya nuklir termasuk energi baru dan terbarukan. Baru dan Ses- terbarukan. Nah, sesuai dengan apa semboyan kita kali ini ya, tahun ini pemerintah menyarankan energi baru dan terbarukan dan ramah lingkungan salah satunya. Ah, itu poin pentingnya Kalau ya, fosil Pak, kan ya? habis ya, bisa mencemari. Betul. Ada Kalau- residunya ya Pak ya. Betul, yang Ya. dikeluarkan dari bahan bakar yang dibakarnya. Kalau dengan radiasi atau PLTN, Meminimalisir itu ya Pak ya. memang tidak ada yang dikeluarkan dari pemanfaatan atau yang dibakar tadi gitu. Oh, nggak ada Karena kebulnya gitu. yang ya. dikeluarkan Ada adalah kebul. energinya itu, Betul, listriknya itu karena ya. dimakan panasnya untuk masak air, uap Benar. air nantilah yang mengeluarkan turbin, menggerakkan turbin. Oke, jadi mulai sekarang kalau misalnya mau pantun masak air nuklir ya. Karena nuklir cakep ya Pak ya. Cakep. Oke gitu. Wow. Wah ini Wah, obrolan daging banget. Iya, ini, asik Pak. banget. Wah, Saya jadi nggak paham. kerasa, Pak. Saya nggak perlu ngambil IPA kemarin. Betul. Ngambil nuklir aja gitu ya. Iya. Nggak sia-sia saya nggak tuntas Bener. kimia Pak. Iya itu salah satunya. Ketemu Pak Medi jelas ngerti semua Pak saya Pak. Sini guru kimia. Wah, sombong banget Anda. Padahal saya Sombong banget ini Anda. masih tataran rendah Pak, banget. basic baru. aja belum Anda. Makanya itu. Basic aja Orang saya belum. aja tadi tanya nuklir itu apa sih Pak? Jadi untuk kaca muda bahwa nuklir itu pemanfaatan diawasi oleh Bapeten. Ya, ada badan dipercayakan kepada Bapeten sesuai dengan Undang Nomor 10 tahun 97. Oke. Pengawasan pemanfaatan sebagai nuklir itu oleh Bapeten. Nah, kaca muda kalau misalnya ada salah satu tadi misalnya laporan-laporan, silakan ya melaporkan misalnya ada nih mencurigakan nih kayaknya nih tidak berizin atau ilegal nih gitu. Oh tiba-tiba ada rumah sakit nih. Ah, Tiba-tiba ada bisa izinnya nggak, X-ray, gitu. ada izinnya nggak ya? Iya, wah ini kok di depan rumah saya ada tong sampah ada tulisannya ini ya, danger itu ya. Ya. Ini dari mana ya? Gitu. Ini di mana ya? Limbahnya mana nih ya? Iya. Gitu. Jadi nuklir itu di Indonesia diawasi oleh Bapeten karena dia Bapeten itu 3 fungsinya ya sebagai peraturan, Peraturan. perizinan, Perizinan. dan pengawasan inspeksinya. Pengawasan inspeksi. Oke. Oke. Peraturan perizinan dan pengawasan inspeksi. Mengacu ke internasional. Ah. Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Oh wow. Makanya sekarang ini yang tadi cerita ada ASEAN TOM di Indonesia, yaitu badan Dari- pengawas dari kumpul Oh. se-ASEAN atas bimbingan kan dari IAEA. Kiblatnya IAEA lah. Oh. Oh Pak tadi Pak dari mana yang IAEA internasional, Iya, Tenaga, internasional. Badan Tenaga Atom Internasional ya. Iya, itu iya. IAEA. Oh, Iya. Iya. I'm your little butterfly. Ah iya. Kan Oh. anak kecil tuh kayaknya. Pak, kalau badan pengawas kayak gitu ngobrolin apa sih Pak? Ngomongin Ngopi-ngopi gitu ya. Iya. Ngopi kali gitu kan. Ya tentunya kebijakan-kebijakan ya, karena ini ASEAN ya kan, supaya komit
Misalnya ada pembangunan reaktor nuklir misalnya di salah satu negara ASEAN, saling ngawasi. SOP-nya sama gitu ya, Betul. tidak saling merugikan negara Betul. satu dan negara Atau lainnya. enggak ada transit sesama negara ASEAN, ada hilir mudik sumber radioaktif dikendalikan semua. Karena kalau misalnya di Indonesia ada importir yang akan membeli sumber radioaktif dari luar, itu harus punya izin dari Bapeten. Wow. Atau enggak, misalnya ini akan dikirim ke negara lain di ASEAN. Itu Oke. akan termonitor nanti di ASEAN. Oh, ini dari Indonesia nih akan dimanfaatkan karena bisa aja jasa ini tuh bergerak kemana-mana. Misal contoh, ada perusahaan untuk mendeteksi minyak atau lubang sumur bor ya, atau logging kita katakan. Itu dia jasa untuk mendeteksi kadar minyak dalam suatu sumur. Ya, Sumur bor itu ya. minyak ya. Nanti dia kan bisa juga, oh di Thailand nih ada juga pekerjaan yang sama, dia pindah ke sana. Nah itu kan harus izin dari Bapeten membawa sumber radioaktif keluar dari Indonesia, diekspor. Karena dia pekerjaannya pindah, nanti balik lagi. Nah negara sana pun akan melakukan yang sama. Ini ada nggak izinnya nih masuk ke negara saya nih? Gitu, termonitor kan? Termonitor ya. Kelihatannya ribet, tapi kan ini sebenarnya untuk aman. safety, Keselamatan, untuk betul. safety. Itu kan tadi untuk masyarakat. Nah, coba Pak, kalau ada untuk anak muda ya, kayak kita ini. Apa anak muda kita ya? nih. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Ayo belajar nuklir, jangan ditakuti nuklir. Gitu kan. Gitu. itu. Kamu Jangan nggak mau takut sama po, kamu dijadiin film gitu. Wah. Kan Oppenheimer. Oppenheimer. Ya, saya jadi film besok Edward Bagas. Oke, saya akan menjadikan kamu film seperti Chernobyl tapi ya Gong ya. Jangan dong, jangan dong. Nggak kayak gitu Pak, nggak kayak gitu Pak. Sekali lagi terima kasih Terima ya. kasih, Baik. Pak. Sama. Ser kalau ini Ser, ser. ini ser, bener. Oh, ini ser. Ser, hormat Jeronimo saya. FM. 106.1 The real sound of Jogja. Geronimo FM.